Kasanya itu nanti karena kita mau dikasih gitu ya, dikasih sama jelly, maka ditempatkan di tempat yang tidak terhalang oleh handuk. Handuk kayak gini. Ya. Nah, ini sebenarnya kan baru. Kalau baru itu kan langsung steril kan. Ya. Ini bisa langsung aja taruh yang buka di atas karena kita nanti langsung diambil. Jangan ditaruh di dalam banget karena ini kan yang on gitu ya. Nanti kan kita bakalan ambil aquabides sebenarnya pakainya ya. Aquabides kemudian 10 cc buat untuk fiksasi. Kita anggap yang masih baru aja ya. Tapi nah, bagusnya kalau plester gitu ya. Ini kan nama merek dagang ya Hepafik ya. Namanya kan plester ya. Plester untuk yang plester untuk fiksasi eksternal bagusnya tuh bukan Hepafik. Kalau Hepafik terutama di bagian yang sini lembab gitu ya, itu nanti mudah lepas. Pernah lihat? Ya. Kalau misalkan di tempat terbuka kena angin dia akan relatif lebih lengket tuh. Tapi kalau dia agak tempat lembab gitu ya, itu mudah banget. Makanya aku lebih suka sebenarnya kalau misalkan pasang untuk fiksasi eksternal. Fiksasi ada dua ya nih ya. Internal itu yang pakai balon itu, yang ditaruh di dalam itu. Yang untuk menggelembungkan ini pakai aquabides, itu namanya fiksasi internal. Kalau eksternal ya Hepafik, karena habis dipasang gitu ya, nanti ininya kan lebih ya, makanya ditaruh di paha atau di sisi pubis tuh, di atas di perut. Nah, itu namanya fiksasi eksternal. Nah, kalau fiksasi eksternal saya lebih suka biasanya pakai plester yang warna coklat itu. Tapi kalau nggak ada ya Hepafik. Oke. Kapas sublimat paling atas ya, karena mau dilakukan vulva hygiene atau penis hygiene. Oke, sekarang genitalia. Genitalia cowok dulu. Nama bagian-bagiannya. Pertama, lubangnya namanya apa? Meatus, betul ya, meatus. Kemudian kepalanya gland penis. Kemudian batang penis, ini batang penis ya. Kemudian ini skrotum, ya, skrotum ya. Nanti waktu membersihkan dari skrotum nanti bisa, kalau yang cewek kan ada tuh ya, dari lubang vagina ke anus namanya perineum. Kalau cowok ada ya, perineum ya namanya ya. Tapi kalau waktu bersihkan skrotum nanti sekalian sampai ke bawah. Kalau yang cewek paling luar mayor, kemudian yang dalam nah, kemudian tengah ini vestibulum. Hafal semua ya. Besok waktu membersihkan ngomong ya, karena lagi ujian. Kalau lagi sama pasien nggak usah ngomong, saya membersihkan. Bisa ya. Alatnya ada yang kalian belum paham? Paham semua ya? Ini namanya apa? Nama lainnya? Bengkok tuh terlalu mainstream. Selain bengkok nama lainnya? Nir? Gak ada yang tahu? Kan pernah ngeliat misalnya nggak? Pernah kan? Nir Bacon pernah dengar? Masih ngomong masih Nir Bacon namanya. Nir Bacon kalau di rumah sakit bengkok gitu ya. Cuma nama kerennya karena lagi belajar namanya Nir Bacon. Nama lainnya. Ini koma apa? Kom sedang. Ada yang kecil tahu kalian yang betadine tuh. Nggak steril ya, nggak steril ini ya. Oke, sudah langsung kita melakukan langsung simulasikan ya. Di video boleh, tapi jangan diupload ya. Di YouTube, takutnya ada mispersepsi segala macam. Tapi kalau mau buat kalian doang boleh. Bikin story, mukanya di blur. Di videonya ini aja tangannya aja, jangan mukanya ya. Halus ya. Oke, kita mulai ya. Pertama tahapan
kemudian orientasi, kemudian masa kerja, fase prainteraksi. Ada 3 yang apa aja? Verifikasi data pasien, kemudian menyiapkan alat, kemudian wajib itu ya. Saya telah verifikasi data pasien. Kalau waktu ujian di rumah sakit ngomong tuh pasien atas nama siapa gitu. Kalau lagi ujian di lab, kecuali kalau ada kasus ngomong nanti ya. Nyonya A gitu ya, mau akan dilakukan tindakan operasi sesar misalkan ya, perlu dilakukan pemasangan gitu. Itu boleh ngomong. Tapi kalau nggak ada kasusnya langsung aja. Saya telah verifikasi data pasien gitu ya. Kemudian saya telah mencuci tangan dan saya telah menyiapkan alat. Kemudian saya siap bertemu dengan pasien. Dekatkan. Posisi perawat selalu di kanan pasien. Kalau kalian tangannya kadal, kidal ya. Kanannya dominan toh. Kanan yang dominan itu di sebelah kanan ya. Tapi gitu ya, kalau lagi di rumah sakit ya, jangan gitu ya, pasiennya lagi di bed gitu ya, pojok langsung gitu ya. Kata Pak Latif harus di sebelah kanan, putar dulu. Ya, usah. Cuman kalau lebih efektifnya kalau dimasang memang harusnya di sebelah kanan. Oke, ya pertama sudah dekat dengan pasien, kemudian kita ketemu dengan pasien. Selamat pagi Ibu, apa ya? Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya perawat Latif Hizbullah yang jaga dari pukul 7 sampai pukul 2 siang hari ini. Apakah benar dengan Bapak Adi? Betul, ya. Coba lihat gelangnya. Dilihat gelangnya. Oh ya betul ya, dengan Bapak Adi. Baik Bapak Adi, hari ini Bapak ada program untuk pemasangan kateter. Tujuannya boleh pakai nama kateter, boleh pakai selang pipis. Ya. Ada pemasangan selang pipis agar Bapak bisa melakukan buang air kecil lebih nyaman. Karena nanti Bapak akan dilakukan operasi. Kurang lebih waktu yang saya butuhkan adalah 10-15 menit. Prosedurnya nanti saya akan memasukkan selang ke area genitalia atau ke penis Bapak. Kemudian apa lagi? Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Kemudian kita menutup, menjaga privasi. Ya, yang pertama salam dulu perkenalan, kemudian cek verifikasi data pasien, kemudian menjelaskan prosedur, ya, kemudian baru cari tujuan dulu, kemudian prosedur, baru waktu, kontrak waktu, baru kesediaan. Tidak, sedia menjaga privasi. Wajib itu, ya. Sudah, kemudian kita posisikan pasien. Posisinya apa? Kalau laki-laki supinasi, kalau perempuan bisa dokumen tahu ya? Supinasi ya. Baik Pak, sini Pak. Kalau ada selimut mandi, kalian ganti ya. Selimut mandi tahu ya? Kita kalau nggak ada sini. Kita pasang. Pak, angkat pantatnya. Biasanya mahasiswa, gitu ya, yang paling sering itu langsung dibuka kayak gini. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kedinginan dia. Ya, nggak boleh. Secara etika pun nggak boleh. Tutup gelasnya sini. Tutup lagi aja. Ya udah, tutup lagi dikit. Nanti waktu kita mau membersihkan, udah alatnya udah siap, baru kita buka lagi. Gitu ya. Dan sebenarnya mana? Bersih pakai ya. Ya, waktu kita mau melakukan penis hygiene, jadi kita pakai dulu handscoon bersih. Kemudian kasih NaCl, masukin ke kom, udah ya. Tadi penis hygiene pertama apa? Meatus, kemudian gland penis, terus batang penis, kemudian 4. Minimal berarti napasnya ada masing-masing part 1 ya.
dekatkan. Permisi Pak, saya bersihkan ya Pak. Ingat kalau waktu membersihkan tangannya yang satu di mana? Di atas. Kalau misalkan dia kan dia naik nih. Kalau yang pasien mesti enggak kan? Karena dipegang. Gitu ya. Iya, amat. Permisi Pak, bersihkan ya. Ngomong tuh waktu ujian ya, kalau lagi pasien gak usah. Ya, terus kemudian kalau sudah, kita lepas handscoon. Kita menyiapkan yang on. Apa aja yang on? Kasih gel dulu ya. Tadi kasanya di atas ya. Paling atas nih. Paling atas, taruh nih gelnya. Ada beberapa cara sebenarnya. Ada yang kalau secara teori sebenarnya itu bagusnya itu gelnya itu disedot. Pernah lihat kalian? Jadi modelnya itu, dan coba kalian dilihat di jurnal yang terbaru gitu ya. Itu kalian ambil tuh gelnya gitu ya, dimasukin ke spet. Nah kemudian dimasukin ke meatus ini disemprot. Ingat gel ini tuh ada efek anestesinya gitu ya. Nah kalau misalkan gelnya cuma ada di ujung ini, maka ketika dimasukkan kemungkinannya gitu ya, itu akan menumpuk di sini karena nggak bakal masuk ke sini nih. Karena kan di waktu di ini kan bakalan semakin berkurang tuh, walaupun di ini kan kalau misalkan kalian pernah ini kan selang yang sempit gitu ya, kemudian dimasukin lidi gitu ya, kalau ada jelinya pasti nanti jelinya bakalan menumpuk di ini, karena semakin sempit ini nanti bakalan berkurang gitu ya. Tapi kalau disemprot itu bakalan kesini nih karena semuanya, cuman kan susah gitu ya, agak lama tuh ambil kemudian di sini. Kadang ada pasien yang sudah apa ini saya, tapi kalau langsung dimasukkan kan oh ya jelas nih selangnya. Kadang ada pasien-pasien yang nggak mau. Nah, di rumah sakit masih jarang yang dipakai kayak gitu. Ini padahal di penelitian nanti kalian lihat tuh ada videonya tuh yang emang lebih lancar. Tidak salah. Oke, jelinya kita taruh di ini ya, kita ya pakainya di kasa. Sudah. Kemudian kita ambil aquabigas ya harusnya pakainya. Di selang kita di kateter itu ada tulisannya batas maksimalnya di sini ya, itu adalah 30 sampai 45 mili. Tapi ini maksimalnya, maksudnya ketahanan untuk balonnya mengembang. Tapi kita nggak usah segede itu, cukup pakai 10 aja ya, pakai 10. Tapi kalau mau dikasih lagi boleh aja. Tapi kan kalau semakin dikasih nanti dia bakalan sering buat keluar, karena kan volumenya yang di dalam kalau setiap ada cairan maka akan lebih cepat penuh kan, karena dia lebih gede. Ambil 10 cc. Ada udaranya boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya kecuali kalau kalian mau masuk ke vena, itu nggak boleh. Ini kan mau masuk ke balon doang. Masalah ya. Pak boleh nggak pakai udara doang? Sebenarnya boleh, tapi nggak, jangan ya, karena kan lebih konsentrasinya itu lebih cairan daripada udara ya. Nah ini agak susah diperhatikan ya, ini kan harusnya masih di ini ya, masih di plastik ya. Kita buka, ingat ini adalah steril ya. Dibuka dulu luarnya, kemudian ada plastiknya lagi, dibuka, kita keluarkan sedikit ini. Nanti kita on sini, nggak apa nih on, karena kan toh ini bakalan ketemu sama on. Ini kan on, urin baik ini on kan, makanya di sini di on kan nggak apa-apa. Ini nanti juga waktu mau dikasih untuk visasi internal itu kan juga bakalan on juga. Maka yang nggak boleh on tuh dari
di sini. Ya, makanya ini dikeluarin sedikit biar nanti kita bisa masukkan. Ya, langsung kita masukkan. Ya. Yang belum apa yang disiapkan? Tinggal plester. Untuk fiksasi eksternal. Kira-kira kalau fiksasi eksternalnya ketinggalan boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu adalah selang konektor ini apa? Cooling bag dengan kateter. Karena nanti kalau misalkan dimasukkan pasti ingat ya retensi kan ya, langsung cairannya pasti bakal keluar. Selama udah difiksasi internal gitu ya, ini masih kita kelupaan misalnya. Ya, itu biasanya masih tak toleransi. Tapi kalau misalkan ini yang ketinggalan udah dipasang pasti hair. Kan nggak mungkin ya kalian pasang gitu ya, pasti kan cairannya tuh dipasang itu bakal langsung keluar. Itu langsung anggap ya, langsung remedi. Kalau dupnya boleh nggak ketinggalan? Pasti kelupaan. Masih boleh. Menilai kurang aja, nggak sampai hair. Ya. Kalau steril, Pak, boleh. Nah, kalau steril parah banget gitu ya, langsung tak. Sudah, kemudian kita pakai sarung tangan steril. Oke. Udah bisa semua? Mau langsung betul apa salahin? Betul. Ingat ya, dalam sama dalam, luar sama. Ini dalam nih, dalam kan ketemu kulit kita. Boleh tuh langsung. Kalau langsung betul ya. Kalau misalkan salah, jangan panik gitu ya. Langsung aja ambil yang steril lagi satu. Terus masukkan misalnya satu salah nih. Salah ini ya. Betul lagi. Jangan ngambil di pojok sini. Ngambilnya di mana? Jangan di sini nih. Oh nanti kita panggilnya sini. Sini, jangan sini. Sini. Gitu ya. Banyak anak-anak tuh pengen dibetulin biar rapi gitu kan. Tapi ngambilnya di sini. Jangan ngambilnya sini. Ya. Di sini yang tarik-tarik. Jangan di itu cenderung pakai nanti on. Kalian pasti nggak ngerasa on karena lagi betulin gitu ya. Tapi penguji lihat on tuh. Makanya lihat yang ditarik ya. Sudah? Ingat, ini masih steril nih. Boleh dibuang. Ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, taruh aja sini. Sudah, kemudian kita baru ambil dupnya. Ingat, ini steril, boleh dipegang. Boleh nggak ngambil ini? Boleh. Anak-anak suka banget tuh, ya, rapi gitu ya, pengen estetik gitu mungkin ya. Tapi on jadinya. Sudah, habis itu baru kita salah satu yang nggak dominan di on kan. Ambil nih, ambil, kemudian ini on ya, ini masih steril ya. Ini on nggak ini? On. Ya emang on kan ini dari tadi? Cuman kotor aja gitu kalau asli kan. Ntar ya, aku mulai lipat nih. Aduh banget. Udah, dan ambil nih. Ambil. Kemudian kita gelnya kita kalau gel yang kayak gini tuh biasanya nanti kurang maksimal. Makanya aku lebih suka sebenarnya gitu ya. Kalau ada SOP yang membolehkan udah di rumah sakit, ingat ya, walaupun kita tahu itu nggak boleh ya kita ya. Yang tadi aku ajarin tuh
itu nggak boleh kita pakai yang langsung. Ini kata Pak Latif nih, boleh nih. Saya juga lihat jurnalnya, boleh. Ingat, rumah sakit punya SOP-nya masing-masing ya. Sudah, kemudian ingat tangan satu langsung pegang ya. Langsung dipegang yang beneran. Terutama yang cewek yang kan nggak pernah pegang toh, yang cowok udah biasa pegang. Nah, pegangnya beneran, jangan pegangnya gini nih. Ya. Ini kalau cowok ketika bapak-bapak gitu ya pegangnya kan enggak, ini kayak lagi digelitikin tuh nanti kalian ya. Nanti malah tiba-tiba berdiri kalau udah lagi ereksi susah itu nanti. Kenapa kalau ereksi susah? Karena penyempit kan, ototnya kan menutupi gitu ya, menutupi apa? Salurannya uretranya gitu ya. Makanya pegangnya beneran di tegak lurus. Ini karena keras aja. Kalau lagi enggak itu kan kecil. Ini doang nih susah. Itu pegangnya susah banget, bapak-bapak. Ya, paling mbah-mbah itu. Tarik nafas, kemudian kita bantu bapaknya. Pak, permisi Pak, tarik nafas ya Pak ya. Ini nggak mau masuk. Mbah-mbah temenan ini. Nggak mau masuk guys. Bayangin ya. Nah ini mau nih. Ya. Nah saat memasukkan gitu ya, kami bilang Pak tarik nafas Pak, gitu ya. Nafas semuanya. Kalau nanti beneran di pasien gitu ya, itu sampai kalian saya pojok sini. Lebih baik dia bakalan muter-muter di vesika daripada kita curiga nih. Jangan-jangan dia lagi nggak ereksi kan lagi tidur tuh. Kan kita nggak tahu panjangnya berapa gitu kan ya, panjang berapa aslinya gitu. Nah makanya dimaksimalkan aja. Takutnya waktu kalian lagi di fiksasi internal dikasih gitu ya, ternyata masih di uretra, belum sampai ke vesika. Tapi ciri-ciri kalau dia sudah sampai ke vesika adalah keluar. Tapi jangan keluar banyak nih langsung. Jangan, tetap kalau kita ya prinsipnya sampai dia maksimal. Ya. Sampai maksimal. Gimana? Ya udahlah, udah maksimal ya. Sampai maksimal gini, ya. Kalau sudah jangan langsung di ini. Kita ambil apa dulu? Ambil speknya nanti taruh sini biar gampang. Kalau salah boleh aja, cuman jadi agak susah. Nah, bentar ya nih ya. Ini kalau yang seperti ini ya, karet, maka needle-nya jangan dibuang. Nanti kalian akan mendapati yang bukan karet, tapi dia kayak botol gini. Dia keras. Nah, itu nanti dia pakainya lepas, ini dimasukin. Begini. Jadi jangan bingung. Ya, pokoknya kalau dia karet berarti pakai needle, ya butuh needle. Tapi kalau enggak, tadi kayak gini ya, maksimal dan kita masukkan. Takut diam ya, biar kelihatan ya. Biar kelihatan. Ini lagi masuk semua ya. Kelihatan nggak? Sampai 10 cc. Kelihatan ya? Nah, kan dia lagi di posisi ini nih. Kalau sudah 10 cc tadi kan kayak gini, masuk semua ya. Nah, kemudian kalian tarik set sampai ada ganjalan. Nah, itu berarti sudah terfiksasi sampai dia ada ganjalan. Ya. Dia bisa masuk nih lewat sini. Ini hanya untuk fiksasi aja. Udah. Sini ya. Sudah terpasang. Kemudian kita bereskan. Baru kita ambil kepafiknya. Kalau saya lebih suka gitu ya, kadang kan ada dosen tuh yang lebih suka yang laki-laki itu taruh di paha, kalau yang perempuan di perut gitu ya. Tapi kalau lebih amannya kan ada rambut-rambut kadang gitu ya, maka lebih aman di taruh paha aja. Tapi prinsipnya adalah gitu ya, prinsipnya pas dulu, prinsipnya saat melakukan fiksasi eksterna itu jangan kenceng kayak gini, tapi ada
Iya. Gini ya. Biar apa? Biar nanti kalau dia gerak miring kanan miring kiri itu dia nggak ketarik-tarik, sakit ya. Dia agak gini, baru kita tempel. Pak, boleh nggak Pak nempelnya di sini? Jangan. Nanti kan waktu misalkan dia udah mau lepas lagi gitu ya, kadang kita mau masukin lagi tuh, gitu ya. Makanya yang di fiksasi itu adalah di selang urin bag nih, ya. Sudah, kemudian kita gantung ya di bed. Jangan lepas sarung tangan dulu ya, tapi ambil perlaknya. Perlaknya kan kotor ya. Kadang anak-anak sukanya udah lepas dulu, kemudian baru ambil perlak. Padahal perlaknya itu kan kotor, makanya biasanya lihat tak kurangi. Nggak sampai hair, cuma tak kurangi ini. Udah, kemudian kita rapikan pasien. Kalau selimutnya tadi diganti ya, ganti lagi ya. Kalau sudah, baru kita habis itu terminasi ya. Baik Bapak, setelah selesai melakukan tindakan pemasangan kateter, bagaimana perasaannya Pak? Pasti pasiennya karena misalkan dia retensi gitu ya, lebih nyaman. Tadi kan pegah tuh, ya, lebih nyaman begitu ya. Kemudian dia paling sering lebih nyaman, udah tidak rasa sakit lagi gitu. Kemudian selanjutnya, baik Bapak, nanti ada tindakan profesional. Apa itu tindakan profesional? Tindakan profesional yang pertama adalah bukan sampai Bapak nanti saya akan apabila Bapak membutuhkan bantuan saya ada di station. Bapak bisa minta keluarga atau chat bell di tombol. Bukan gitu toh, tetapi sampai ke ngomong gitu ya. Ngomong apa? Baik Bapak, nanti saya akan datang lagi ke sini pada pukul berapa untuk melakukan tindakan apa, gitu ya. Karena ini tugasnya perawat. Tugasnya perawat itu sampai 24 jam. Jadi jangan nunggu pasiennya butuh kita dulu, tetapi kita ada tugas yang setiap waktu. Jadi ya, itu namanya tindakan profesional. Itu ada nilainya. Jadi ya, terminasi dari awal ya. Baik Bapak, setelah selesai melakukan tindakan pemasangan kateter, bagaimana perasaannya? Saya lebih nyaman. Baik Pak, lebih nyaman ya Pak ya. Kemudian nanti saya akan datang lagi ke sini ya Pak ya pada pukul 12 untuk memberikan obat medikasi. Apabila Bapak membutuhkan bantuan saya ada di station, bisa minta keluarga atau Bapak bisa chat bell di samping kanan tempat tidur Bapak. Selamat beristirahat, semoga lekas sembuh. Kemudian sudah pamit selesai. Dan kita ke nurse station, mencuci tangan dulu, baru kita melakukan dokumentasi. Jadi dokumentasikan apa? Pertama, apa aja? Sama ya, template-nya sama ya. Pada hari Senin ya, Senin tanggal 11 bukan? 14 ya. Tanggal 14 April 2025 telah dilakukan pemasangan kateter ya. Kateternya berapa nomornya? Biasanya laki-laki yang sering kita pakai itu nomornya 16 ya. Kalian harus tahu tuh nomornya 16 ya. Nomor 16, kemudian ada pukul berapa ya, jam berapa, kemudian respon pasiennya seperti apa. Kemudian baru tuh urinnya. Urinnya warnanya apa gitu ya. Baunya perlu apa enggak? Tidak usah. Tinggal jumlahnya aja. Kalau baunya kan kita perlu cium-cium ya. Cukup warna dan